Di sini di Jakarta, terus lihat-lihat aku sempat juga mau ditawarin rumahnya Amanda Manopo, terus kayak kurang seret, desainnya kan dia lebih ke elegan putih-putih gitu kan, terus kayaknya coba deh aku cari lain terus ternyata dapet di rumah itu. Nah aku tuh belum tahu kalau itu ternyata rumahnya si Kak Citra Kirana. Terus pas pertama kali showing, tim-timnya tuh udah nggak mau bilang siapa ownernya, aku udah tahu kan kalau aku juga kerja di depan kamera. Terus habis itu sebenarnya ini tuh rumahnya Kak Cici gitu. Terus ya udah kalau kayak gitu aku langsung DM terus aku minat deh kakaknya sama rumahnya, bisa nggak kita ngobrol-ngobrol dulu gitu kan. Ngobrol-ngobrol dulu ternyata ya cocok sih, karena itu juga karena perjuangan rumah pertamanya Kak Ciki kan, pas pertama kali sebelum menikah sama Mas Reski. Jadi kayak ya berapa Dilan gitu-gitulah pokoknya. Terus ya nego-nego tipis ya. Udah akhirnya jadi. Berarti awalnya nggak tahu kalau itu rumahnya Kak Ciki ya? Itu dari developer atau seperti apa mungkin? Aku searching di TikTok terus tanya sana sini dari mulut ke mulut gitu sih. Jadi benar-benar nggak tahu. Aku emang suka bentuk rumahnya sih. Terus habis itu penasaran pas showing ternyata emang bagus beneran. Terus tim-timnya Kak Ciki itu baru ngomong sendiri kalau ini sebenarnya rumahnya Kak Ciki Kalilan gitu. Mungkin kalau misalnya mau langsung nego langsung bisa ke Kak Cikinya langsung, makanya aku langsung DM. Terus habis itu ketemuan atau hanya chat aja? Aku ke rumahnya Kak Ciki. Terus kayaknya emang bagus deh, maksudnya seret deh gitu kan. Terus maju mundur, soalnya kan banyak juga ya tawaran lain kan. Namanya rumah kan pasti kalau kita mau beli rumah di mana-mana pasti ada kan yang bagus-bagus juga gitu. Pertimbangan ini itu segala macam, terus deal-dealan harga, ya udah akhirnya ternyata emang rezekinya ya. Sempat berapa lama sih lu buat nyari rumah yang cocok? Lumayan lama loh aku di sini, sampai berapa ya, mungkin 4 bulan kali ya, 4 bulan nyari rumah sampai yang cocok. Iya benar, 4 bulanan lah. Dan itu lumayan intens ya, aku kayak cari di berbagai macam platform. Terus habis itu nitipin pesan ke mulut, dari mulut ke mulut kan, susah kan. Soalnya banyak emang yang jual rumah, tapi yang set tuh sesuai selera tuh sedikit ya. Spill boleh nggak sih harganya? Nggak boleh dong. Perkiraan Kisarannya berapa digit ya pasti M dong. 2 digit M apa 3? Enggak 2 digit sih. Berarti masih satuan. Iya masih satu. Kayak dapat jackpot nggak sih Kak? Apa? Kayak dapat jackpot nggak sih? Iya sih, termasuk yang aku suka ininya, sesuai dengan kriteria aku, nggak terlalu banyak renovnya gitu kan, tinggal ngisi aja. Terus lokasinya juga nggak begitu jauh dari mana-mana, jadi ya termasuk kalau istilahnya bahasa Jawanya tuh pulung ya, itu untung rezekian ya namanya rumah tuh. di daerah Cirebon kan ya? Iya, Tarumanegara ya. Iya, Tarumanegara. Benar. Ya, alasan kamu beli rumah di sini kan, kamu domisilinya awalnya kan di Jogja ya. Kenapa sih? Karena mungkin kerjaan kamu di sini udah banyak, jadi nggak mungkin bolak-balik ke Jogja, Jakarta ketemu kamu lagi sama. Nah, ya karena sebenarnya ternyata dia itu pindah ke, kalau nggak salah, pokoknya nggak di Jogja lagi lah, pokoknya si mantan suamiku. Kabarnya mobilnya juga dijual. Oh iya, dijual di TikTok banget. nggak tahu aku. Kan rame tuh hashtag. Aku terakhir lihat mobilnya diderek sih. Iya. Itu gimana kamu alasannya beli rumah di Jakarta mungkin? Alasan beli rumah di Jakarta karena ya bukan aset emang harusnya di mana-mana ya. Karena apa ya? Karena iya biar nggak bolak-balik sih. Soalnya jujur pas awal-awal aku di Jakarta ini, aku nginep di hotel itu mungkin baru beberapa minggu tuh udah 100 jutaan lebih gitu. Jadi karena aku kan ngambil 2 kamar juga buat asistenku sendiri, buat aku sendiri gitu kan. Terus kayaknya ini uang jadi nggak produktif, mending beli aja deh daripada habis buat hotel ya kan. Terus jadinya jatuhnya malah nggak fokus buat tinggal, tapi nyobain hotel ini, nyobain hotel itu, staycation gitu. Malah ribet ya, mending beli aja. Tapi masih sering pulang pergi Jogja. Nggak gitu lagi sih, karena kan anak
juga udah pindah sini ya, kayak nggak ada alasan juga harus pindah ke sana, harus ke sana, pulang ke sana. Tapi Itu alasan kamu pindah benar-benar stay di sini untuk menghindari yang lelaki yang di sana apa gimana? Sebenarnya bukan menghindari dia, tapi banyak banget kenangan di Jogja gitu ya, kayak tiap tikungan, tiap apa kayak ingat dia lagi gitu kan. Mending di sini aja deh memulai hidup baru ya. Jadi katanya sudah pindah. Iya, ternyata Pindah dia ikut juga pindah ke Jakarta. Dia bukan ke Jakarta, dia kalau nggak salah ya Surabaya. Soalnya aku dengar desas-desusnya sih Surabaya. Kak Dilan, itu rumahnya udah mulai diisiin atau masih renov sih? Itu sebenarnya kalau renov kayaknya nggak terlalu banyak deh. Lebih ke ini aja sih, desain interior. Nah, kita lagi pitching desain interior yang bagus. Soalnya ternyata susah juga ya menyesuaikan selera desain interior, dan dia bisa kerja yang cepet gitu, supaya aku nggak menunggu nanti mundur lagi gitu kan. Aku nggak suka sih, aku lebih cari desain interior yang siap, karyawannya banyak gitu. Tapi udah masukin barang-barang kayak elektronik segala macam, perintilan belum masih di apartemen semua. Rencananya kapan? Rencananya seharusnya kalau desain interiornya ready itu mungkin Lebaran tahun ini udah kelar. Lebaran tuh Maret ya, itu maksimal banget sih, itu maksimal banget. Harusnya mungkin Januari Februarian. Tadi bikin tema apa sih rumah akhirnya? Temanya tema persami. Apa ya temanya? Aku sukanya modern, kontemporer, dan sedikit klasik, tapi sedikit aja. Modern, kontemporer, klasik dikit gitu. Itu sih. Kalau menurut sih apa kalian? Sukanya industrial. Ini kan anak-anak Kak, muda ini belum banget. dijawab berapa sih harganya Kak rumahnya? Mungkin siapa tahu kayak aduh nyeselin ninggalin dia. Kalau 2 digit 9 berarti. 9 BBM. Atau lo Ya, gitulah Mbak ya. Per setengah. Pokoknya itulah Mbak ya. Belum pajak-pajaknya lagi ya Mbak, pusing aku. Saya pengen meledak. Tapi setelah mendapatkan rumah impian, apalagi sih yang ingin kamu capai? Mungkin kan udah siap untuk di Jakarta gitu kan, memulai hidup baru. Aku mau bikin brand. Aku itu udah OTW sih, brand makeup. Itu juga udah banyak banget yang nungguin, dan aku udah create itu lama. Ya, udah memformulasikan brand itu lama. Untuk lipstick gitu, lipstick dulu nanti launching pertamanya begitu. Terus nanti paling ya bisnis lain udah tinggal jalanin aja ya. Kamu udah mulai sibuk syuting juga kemarin, ikut film kan ya Kak? Apa itu akan dikembangkan juga ke depannya Kak? itu ya untuk nambah pengalaman boleh sih, untuk nambah pengalaman, untuk nambah teman, relasi itu emang bagus sih. Ya boleh. Tapi nyaman gak sih kamu di dunia entertain dengan kemarin main film gitu? Cocok gak sih kamu main film, atau mungkin lebih tertarik jadi selebgram aja gitu? Cocok aja sih. Kalau ngomongin duit ya sebenarnya enak influencer kan. Ya tapi sebenarnya beda-beda, ada plus minusnya ya. Kalau ini kan dia lebih waktunya lama, terus habis itu terikat dengan itu gitu. Kalau influencer kan dia bisa sebentar terus kemana-mana gitu kan, ngurusin bisnis yang lain juga masih bisa gitu. Nah, jadi plus minus sih, cuma nggak ada ininya, nggak ada relasinya gitu. Paling bikin relasi sendiri. Tapi kalau misalnya sama tim-tim film kan dia timnya banyak, terus relasinya banyak gitu. Happy sih, happynya beda. Kemudian mungkin semakin terkenal mungkin banyak yang suka, banyak juga yang nggak suka. Kamu sendiri menghadapi hal tersebut gimana? Bukannya memang harusnya kayak gitu ya, itu syarat dong. Itu syarat orang terkenal ya, harus banyak yang nggak suka, banyak yang nggak suka, banyak yang suka, itu berarti udah terkenal gitu. Aku nggak tahu sih menghadapinya, ya biasa aja. Aku suka sih soalnya dia high ceiling, gede gitu kan. Banyak juga rumah-rumah yang ditawarin ke aku itu nggak high ceiling gitu, nggak high ceiling, jadi meskipun bagus tapi nggak high ceiling, kayak nggak tahu, aku lebih suka yang double volume gitu ininya, tengahnya. Kak, itu pas deal-dealan sama Kak Ciki cocok
langsung bayar langsung cash saat itu juga atau gimana tuh? Enggak, apa namanya, ini kayak udah 80%, terus nanti tinggal 20%-nya di akhir setelah AJB setelah apa ya, Sertifikat tantangan apa gitu ya, lupa aku, pokoknya itu udah diurusin sama tim legalku soalnya gitu. Jadi kayak setelah bayar pajak apa sih? Jadi Nggak- yang udah masuk 80% ya? Iya, gitu. Malah jadinya temenan gitu ya. Karena nggak lama sebelum kita deal-dealan itu, dia baru pulang dari Swiss, apa Swedia ya. Pokoknya dia baru pulang Swiss, terus kita mau ketemu, ternyata aku mau umroh. Nah, jadi pulang dari aku umroh dulu, baru dia bisa deal-dealan, baru kita bisa ketemu gitu. Malah jadinya temen ya gara-gara ini. Sebelumnya kalau nggak ada deal-dealan di rumah ini, sebelumnya nggak kenal ya? Nggak kenal. Iya. Iya sih, soalnya nggak ini, nggak tahu, saling nggak ini ya, nggak follow.